sendiri tuh sangat banyak gitu, saya search gitu, sangat banyak. Cuma satu, coba di antara kita jawab sama-sama. Kira-kira menurut kalian semua, menurut bapak ibu-ibu, orang yang punya wisdom, orang yang wise dalam hidupnya, itu arogan nggak? Arogan nggak? Enggak sih. Nah, itu udah pasti nggak. Saya menemukan bahwa itu sangat dua hal yang berbeda. Saya menemukan bahwa orang yang wise itu orang yang mau diajar, punya teachable heart. Jadi humanity, teachable heart. Itu yang zaman sekarang tuh sulit sekali orang tuh bisa gitu. Even orang yang, let's say dulu saya punya ada satu orang, saya nggak usah sebut namanya siapa, dia jago main keyboard gitu. Terus segitu dia salah ceritanya, terus ditegur sama orang yang nggak gitu jago gitu. Terus dia bilang, itu salah lagi, mesti gini-gini. Hah? Serius lo? Enggak mau dengar. Oh, sampai berantem, sampai cekcok gitu. Ya ini orang ini terkenal lah gitu. Terus dan pokoknya inti ceritanya gitu ya, dia digosipin nih orang ini gara-gara kejadian kayak gitu. Karakter itu kebalik lagi ya. Kenapa? Karena dia nggak punya teachable heart gitu, menurut saya. Ya puji Tuhan sekarang kalau dia udah punya teachable heart gitu, saya nggak tahu deh. Pokoknya maksudnya kalau kita semakin tinggi gitu, kita diajar sama yang lebih bawah atau kita diajar sama yang selevel atau gimana, tetap learn. Kalau kemarin kata Rick Warren, saya ke conference itu, Rick Warren selalu bilang gini, kita harus belajar dimanapun kapanpun dalam situasi apapun, meskipun sama orang yang mengkhianati kita, meskipun sama orang yang benci sama kita, meskipun sama orang yang ngegosipin kita, whatever, kita harus punya sikap hati untuk mau terus belajar. Itulah dibilang wise gitu. Dan kenapa wise, jadi intinya wise tuh kalau menurut saya tuh berhubungan dengan open minded tapi in a good way. Kalau teachable heart, dia harus listen kan, nggak mungkin teachable heart dia begini, nggak mungkin. Kalau nggak gimana dia bisa tahu, ya kan? Kalau gimana dia caranya bisa diajar kalau nggak mendengar, ya kan? Selalu ada yang Tuhan Yesus mengajar, ada yang mendengar. Jadi intinya kita harus buka pikiran kita, hati kita, bukan cuma sampai kuping doang tapi hati kita dan pikiran kita. Nah itu udah sampai di otak, udah sampai di itu, baru kita mikir, oh ya apa ya, oke, misalnya ini semua nih, ini baru saya sampai ke sini semua nih. Saya juga suka marah, saya juga suka menggerutu, saya juga suka ya semua ada di sini, frustasi semua orang ya. Kalau kata Tuhan Yesus, iya percaya sama aku dong, takut sama aku dong, gitu kata Tuhan Yesus kan. Kok gitu aja sedikit menggerutu, sedikit marah ini gitu. Itu small things gitu. Saya punya roommate baru, saya mau cerita, saya punya roommate baru gitu ya. Dia seminggu pertama fine, nothing happen. Minggu kedua, saya nggak suka kotor gitu ya. Terus dapur saya, yaudah saya bersihin sekali, saya bersihin 2 kali, saya bersihin, lama-lama saya dimana. Terus gitu banyak hal yang terjadi yang bikin saya, oh my god gitu. Terus dia tiba-tiba malam-malam ngetok kamar saya, cuman buat sesuatu yang bisa besok gitu. Terus itu saya benar-benar, kalau saya yang dulu saya bisa langsung truk gitu. Maksudnya saya belajar banget untuk mau Tuhan tuh kayak bawa saya dalam suatu hal yang which is susah banget untuk pendudukan diri, itu susah. Saya harus jadi tenang, iya, makanya that's why saya berusaha banget untuk nggak marah, berusaha banget untuk santai, berusaha banget untuk relax gitu. Itu yang saya mau mencoba gitu dalam hidup saya, dan saya terus belajar karena hidup ini tuh nggak pernah berhenti kita belajar. Kita nggak boleh cepat merasa puas. Complete of wisdom, itu yang saya mau kasih tahu. Dan kalau di dalam Ayub pasal 2 ayat 3 itu dia bilang, Ayub jangan lepas kitab itu di itu aja, ntar kita banyak buka Ayub 2 ayat 3 itu dia bilang, then the Lord asked Satan, have you noticed my servant Job? He is the finest man in all the earth, a man of complete integrity. He fears God, and will have nothing to do with evil. And he has maintained his integrity even though you persuade me to harm him without cause. Jadi kalau wisdom, dia tuh pasti punya pikiran untuk memaintain segala sesuatu, apapun itu, secara lahiriah. Oke, secara lahiriah. Kalau misalnya aku banyak utang gitu ya, aku nggak wise nih, terus aku wah udah bodo amat pakai terus, itu namanya nggak wise kan. Berarti nggak bisa maintain keuangannya dengan baik. Itu contoh sih.
lahiriah. Tapi kalau di sini berbicara tentang spirit, maintain spirit, kita juga perlu wisdom. Kenapa? Kadang-kadang kita nggak disiplin untuk maintain spirit kita. Kadang-kadang kita malas bangun pagi-pagi untuk doa doang. Kadang-kadang kita malas untuk baca Alkitab. Kadang-kadang kita pusing dengan pemikiran kita, pusing dengan hidup kita, kerjaan kita jadi nggak balance. Kalau orang beriman ya dia harus berpikir untuk gimana supaya balance dalam hidup. Otomatis kalau saya dengar kemarin di khotbah ada di video namanya Christian Church, Central Christian Church di Las Vegas, ada yang khotbah kayak gini. Kalau mau balance dalam hidup itu tuh kayak triangle. Yang ini nih, kan triangle begini nih. Yang bawah ini tuh, bagian bawah ini itu tuh jadi tumpuannya dari ini kan. Kalau kita hitung gitu kan ya. Kalau nggak terjadinya begini, kalau nggak begini. Nah yang bawah ini tuh adalah reflection. Reflection itu apa? Ke diri sendiri dan ke Tuhan. Reflection itu waktu quiet time seseorang. Kita nggak mungkin bisa 24 jam, bukan 24 jam. Let's say kita nggak mungkin bisa 1 minggu sama orang terus. Kita harus punya butuh waktu quiet time. Itu reflection. Bukan cuma sama Tuhan doang, tapi kita mikir Tuhan apa ya. Kita kasih kesempatan Tuhan untuk ngomong. Nah yang dua ini, attention, perhatian kita sama hidup kita, attention. Dan yang satu ini, dia bilang apa ya? Connection, hubungan kita sama orang-orang. Kan Tuhan bilang di hukum yang terutama adalah kasih, dan kita harus menjaga kasih itu ke semua orang. Jadi connection, attention itu perhatian gitu, perhatian dalam hidup kita, fokus hidup kita, perhatian fokus mimpi Tuhan melalui kita gitu. Pokoknya attention, jadi visi kita attention. Yang ini connection, yang ini reflection. Jadi yang sering kali kita kurang adalah reflection, karena kita terlalu sibuk dengan hidup kita. Ya saya mengerti gitu loh, 24 jam kadang-kadang gak cukup, saya tahu. Dan kenapa itu penting? Karena untuk memaintain wisdom kita harus dekat sama Tuhan. Gak bisa kita sendiri, kita gak bakal pernah bisa jalan sendiri. Untuk kita tahu itu hikmat manusia doang gitu. Buktinya yang kemarin Pak Herman Yusuf bilang ada yang bunuh diri itu, psikologi itu ya, dengar kan? Yang dia bilang katanya dia benar-benar yang orang bijak banget deh katanya, udah benar-benar di kalangan psikolog tuh benar-benar gimana ya, orang pintar, tapi ternyata matinya bunuh diri gitu. Ya tetap aja manusia sekuat-kuatnya dia pasti butuh Tuhan. Kalau refleksi sendiri bisa gila ya itu semua yang Tuhan gitu. Jadi yang kedua wisdom. Oke, lanjut. Yang ketiga, saya sebentar aja